Perkenalkan, saya Dila Febrianti, mahasiswi Politeknik TDC Bandung, kelas RM5A, program studi Rekam Medis dan Informasi Kesehatan. Kali ini, saya akan membahas mengenai data flow diagram atau DFD dari Sistem Informasi Rawat Inap Rumah Sakit. Sebelum kita bahas, ada yang tahu apa itu DFD? Apa itu data flow diagram atau DFD? Jadi, data flow diagram atau DFD adalah alat perancangan sistem yang berorientasi pada alur data dengan konsep dekomposisi untuk menggambarkan analisa maupun rancangan sistem agar mudah dipahami baik oleh pembuat maupun oleh pemakai program. DFD juga memiliki penurunan nomor level, dimulai dari DFD level 0 yang biasa disebut dengan diagram konteks. Ada juga DFD level 1, DFD level 2, DFD level 3, dan seterusnya. Untuk notasi pada DFD ada dua macam, yaitu menurut gen atau Sherson dan menurut Jordan atau Demarco. Yuk langsung kita bahas. Data flow diagram atau DFD Sistem Informasi Rawat Inap Rumah Sakit. Yang pertama ada DFD level 0 atau konteks diagram. Sebagai prosesnya yaitu ada sistem informasi rawat inap dan memiliki 4 entitas, yaitu tenaga medis, pasien, admin, dan kepala rumah sakit. Proses yang pertama yaitu pasien mendaftar dan menunjukkan status apakah pasien umum, apakah paskes PNS atau paskes miskin ke sistem informasi rawat inap. Proses yang kedua yaitu sistem informasi rawat inap memberikan data kunjungan pasien ke pasien. Proses yang ketiga yaitu bagian administrasi atau admin memasukkan data pendaftaran pasien ke sistem informasi rawat inap. Proses yang keempat, sistem informasi rawat inap memberikan informasi data pasien ke admin. Proses yang kelima yaitu sistem informasi rawat inap memberikan data pasien kepada tenaga medis untuk dilakukan pemeriksaan. Proses yang keenam, tenaga medis memberikan data diagnosis hasil pemeriksaan dan resep ke sistem informasi rawat inap. Proses yang ketujuh yaitu sistem informasi rawat inap memberikan laporan kepada kepala rumah sakit. Dan proses yang terakhir yaitu kepala rumah sakit memberikan verifikasi persetujuan ke sistem informasi rawat inap. Yang kedua ada DFD level 1. Pada DFD level 1 ini terdiri dari 5 proses, yaitu pendaftaran, pemeriksaan, transaksi, dan laporan. Dan memiliki 4 entitas, yaitu admin, pasien, tenaga medis, dan kepala rumah sakit. Dalam proses pendaftaran, yaitu terjadilah aliran data, pasien mengirimkan identitas pasien ke admin melalui proses pendaftaran. Lalu, admin menginput data pasien ke proses pendaftaran, dan proses pendaftaran memberikan keterangan ruang ke pasien. Di pendaftaran ini terdapat data storage-nya yaitu data identitas pasien dan data registrasi. Untuk proses pemeriksaan yaitu terjadi aliran data, pasien mengirimkan identitas pasien ke tenaga medis melalui proses pemeriksaan. Dan kemudian tenaga medis mengirimkan hasil pemeriksaan kepada pasien melalui proses pemeriksaan. Data register atau registrasi yang terdapat di proses pendaftaran tadi dimasukkan juga ke dalam proses pemeriksaan. Didapatlah hasil dari proses pemeriksaan yaitu data storage-nya, data pemeriksaan. Untuk proses transaksi,
Data registrasi di pendaftaran tadi dimasukkan juga ke dalam data transaksi. Admin memasukkan nomor registrasi dan nomor rekam medis ke proses transaksi. Lalu proses transaksi memberikan data transaksi ke admin. Hasil dari proses transaksi tadi didapatlah data storage-nya, data transaksi. Admin menginput data ke proses pendataan. Dalam proses pendataan ini, data storage yang ada di sana yaitu data ruang, data dokter, data diagnosa, dan data obat. Data dokter, diagnosa, dan obat ketiganya dimasukkan juga ke dalam proses pemeriksaan. Setelah admin menginput data ke proses pendataan, admin melakukan laporan, memasukkan laporan ke proses laporan, dan kemudian proses laporan mengirimkan laporannya ke kepala rumah sakit. Yang ketiga ada DFG level 2, proses pendataan. Jadi, admin menginput data ruang. Masuklah ke proses master data ruang. Didapatlah outputnya berupa data storage data ruang. Admin menginput data dokter ke dalam proses master data dokter dan didapatlah hasil outputnya dari storage data dokter. Admin menginput data diagnosa ke proses master data diagnosa. Didapatlah outputnya yaitu data storage data diagnosa. Dan terakhir, admin memasukkan data obat ke master data obat, lalu didapatlah outputnya yaitu data storage data obat. Yang keempat ada DFG level 2, proses pendaftaran. Pasien mengirimkan identitasnya ke proses daftar identitas. Lalu identitas diteruskan ke admin. Admin mengirimkan data identitas ke proses daftar identitas. Dari daftar identitas diteruskan ke pasien yaitu berupa data kunjungan. Hasil dari proses daftar identitas ini, outputnya yaitu data storage data identitas pasien. Dalam proses registrasi, data identitas pasien dimasukkan ke dalam proses registrasi. Pasien memberikan data identitas pasien ke admin melalui proses registrasi. Admin memberikan data registrasi pasien kepada pasien melalui proses registrasi. Hasil output berupa data storage data registrasi. Yang kelima ada DFG level 2, proses pemeriksaan. Di sini terdapat proses pencarian, proses pemeriksaan, dan proses laporan. Pasien mengirimkan nomor registrasi ke proses pencarian. Proses pencarian mengirimkan nomor registrasi pasien ke admin. Lalu admin memberikan nomor registrasi ke proses pemeriksaan. Proses pemeriksaan memberikan data pasien ke tenaga medis. Tenaga medis memberikan hasil pemeriksaan ke admin dan pasien melalui proses pemeriksaan. Hasil output dari proses pemeriksaan yaitu berupa data storage data pemeriksaan. Data pemeriksaan ini diinput ke dalam laporan. Lalu admin juga mengirimkan laporan pemeriksaan
dikirimkan ke proses laporan. Yang keenam, ada DFD level 2, proses transaksi. Di sini terdapat proses pencarian, proses transaksi, dan proses laporan. Pasien mengirimkan nomor registrasi ke admin melalui pencarian. Kemudian admin mengirimkan data pasien ke proses transaksi. Dari proses transaksi ini terdapat output, yaitu berupa data storage data transaksi yang dikirimkan ke pasien dan ke admin. Data transaksi ini juga dikirimkan ke proses laporan, dan admin juga mengirimkan laporan transaksi ke proses laporan. Selesai. Demikian yang dapat saya sampaikan mengenai data flow diagram atau DFD, Sistem Informasi Rawat Inap Rumah Sakit. Terima kasih telah menyaksikan, semoga bermanfaat. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.